Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidah Fatimah mengadukan kelaparannya kepada beliau dengan berkata, "Hai ayahanda, sudah 3 hari ini kami tidak merasakan makanan." Jadi ini anaknya putrinya Rasulullah 3 hari belum makan, bahkan satu keluarga. Lalu beliau membuka perutnya, ternyata di perutnya ada batu yang diikatkan, dan beliau bersabda, "Hai Fatimah, jika kalian tidak makan 3 hari, ayahmu ini tidak makan selama 4 hari." Jadi justru Rasul malah belum makan selama 4 hari. Padahal ini seorang Rasul, Masya Allah, jauh berbeda dengan seorang raja ya. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan bersabda, "Aduh sedihnya, Hasan dan Husain lapar." Rasulullah SAW terus berjalan sehingga keluar dari jalan Madinah. Ketika itu beliau bertemu dengan seorang Arab Badui yang sedang menimba air dari sebuah sumur. Lalu beliau berhenti di sana. Sedang orang Arab Badui itu tidak tahu bahwa beliau adalah seorang nabi. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Hai orang Arab Badui, apakah engkau membutuhkan pembantu?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya, "Untuk membantu apa?" Dia menjawab, "Untuk menimba air dari sumur ini." Jadi ini Rasulullah berniat untuk bekerja. Jadi Rasul itu saking sedihnya melihat putrinya, cucunya belum makan, padahal Rasul juga belum makan selama 4 hari. Akhirnya Rasul ini bertemu dengan seorang Arab Badui sedang menimba air. Akhirnya beliau meminta untuk diberi pekerjaan. Lalu orang Arab Badui memberikan timba kepada beliau. Lalu beliau menimba setimba air untuknya. Lalu beliau diberi 3 kurma dan beliau makan. Kemudian beliau menimba 8 timba air lagi untuknya. Dan ketika beliau akan menimba yang ke-9, tali timbanya putus dan timbanya jatuh ke dalam sumur. Jadi ini tidak sengaja. Lalu beliau berdiri kebingungan. Lah orang Arab Badui itu marah. Bahkan dia menampar wajah beliau, naudzubillah, dan memberinya 24 kurma. Lalu beliau mengambil kurma itu darinya. Jadi Rasulullah dimarahi, bahkan tidak hanya dimarahi, tapi ditampar. Ini orang Arab Badui, tapi dia tidak tahu, tidak sadar kalau orang yang dia tampar itu adalah seorang nabi. Kemudian beliau mengambil timba itu dari dalam sumur dengan tangannya yang mulia dan melemparkannya ke orang Arab Badui itu. Jadi ini salah satu mukjizatnya Nabi, timba yang jatuh ke sumur yang dalam ternyata sama Rasul itu bisa diambil dengan tangan beliau. Ini mukjizat. Lalu beliau meninggalkannya. Lalu orang Arab Badui itu berpikir sesaat kemudian berkata, "Orang ini pasti seorang nabi." Jadi orang Arab Badui itu baru menyadari kalau orang yang barusan dia tampar itu mesti nabi, karena dia melihat kemukjizatan nabi. Kemudian dia mengambil pisau besar. Akhirnya karena orang Arab Badui ini menyesal, orang Arab Badui ini akhirnya terus ngambil pisau besar. Buat apa? Untuk memotong tangan kanannya yang dipakai menampar Nabi. Jadi orang Arab Badui itu kalau memang sudah tobat itu tidak main-main. Ini orang Arab Badui. Dan dalam hadis itu kalau berhubungan dengan orang Arab Badui itu mesti ceritanya unik-unik. Karena orang Arab Badui itu biasanya kalau tanya ke Nabi Muhammad tentang sesuatu, tidak sungkanan, itu orang Arab Badui. Lah orang Arab Badui tadi karena menyadari kalau orang yang dia tampar tadi adalah seorang Nabi, akhirnya dia langsung memotong tangannya sampai pingsan. Lalu ada para penunggang lewat dan menyiramnya dengan air sehingga dia siuman. Lalu mereka bertanya, "Kenapa engkau?" Dia menjawab, "Saya telah menampar wajah seseorang. Kemudian saya mengira bahwa dia itu Nabi Muhammad SAW." Jadi sebenarnya orang Arab Badui tadi memotong tangannya itu masih antara keraguan, apakah benar yang dipotong itu Nabi atau bukan. Tapi karena orang Arab Badui
meskipun belum yakin kalau yang dia tampar Nabi, tetap dipotong tangannya. Kenapa dia melakukan hal itu? Dia bilang, saya takut saya nanti terkena siksa. Lalu saya memotong tanganku yang saya pakai menamparnya. Kemudian dia memegang tangannya yang terpotong dengan tangan kirinya dan menuju ke masjid seraya memanggil, "Hai sahabat Muhammad, di manakah Muhammad?" Nah, sedang Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu an sedang duduk-duduk di masjid. Lalu mereka bertanya, "Kenapa engkau bertanya tentang Muhammad?" Dia menjawab, "Saya ada keperluan." Lalu Salman Al-Farisi datang dan memegang tangan orang Arab Badui tadi, lalu membawanya ke rumah Sayyidinah Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan Rasulullah telah mengambil kurma yang tadi telah diberikan oleh Arab Badui. Beliau membawanya ke rumah Fatimah dan memangku Hasan pada paha kanannya dan Husain pada paha kirinya, sambil menyuapinya dengan kurma itu. Lalu orang Arab Badui itu memanggilnya, "Hai Muhammad." Lalu beliau berkata kepada Fatimah, "Lihatlah orang yang ada di depan pintu." Lalu Fatimah keluar dan bertemu dengan orang Arab Badui tadi. Dia sedang membawa tangan kanannya yang terpotong dengan tangan kirinya. Ya heran Sayyidina Fatimah, ada orang bertamu kepada Rasul sambil apa? Sambil tangannya berdarah, tangan kanannya terpotong, bahkan tangan kanannya dibawa oleh tangan kirinya. Lalu Sayyidina Fatimah kembali ke beliau dan menceritakan kepadanya tentang apa yang dia lihat. Akhirnya beliau berdiri. Ketika orang Arab Badui melihat beliau, dia berkata, "Hei Muhammad, maafkan saya tidak mengenali engkau." Lalu beliau bertanya, "Mengapa engkau memotong tanganmu?" Dia menjawab, "Saya tidak ingin hidup dengan tangan yang saya pakai menampar wajahmu." Masya Allah, ini tobatnya luar biasa, langsung tangannya dipotong. Lalu beliau bersabda, "Masuklah Islam, niscaya engkau selamat." Lalu dia menjawab, "Jika engkau seorang nabi, sembuhkanlah tanganku." Lalu beliau memegangnya, menempelkannya, mengusapnya dengan tangannya, meludahinya dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tangan itu menempel dengan izin Allah. Lalu orang Arab Badui tadi masuk Islam. Jadi ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak sebenarnya kisah atau mukjizat dari Nabi Muhammad, tidak hanya ini terkait dengan beliau bisa menyembuhkan penyakit atau beliau bisa menempelkan kembali tangan orang Arab Badui seperti dalam kisah ini. Bahkan dalam beberapa perang beliau ada sebagian sahabat yang matanya itu terkena panah sampai jatuh ke pipinya, tapi sama Rasul dikembalikan, akhirnya terus sembuh seperti sedia kala. Itu banyak, mungkin bisa jadi nanti akan saya sampaikan terkait kisah itu. Ada dalam beberapa kitab Qurratul Absor fi Siratul Musyafa'il Muhtar. Wallahu a'lam bisihhati hadhil hikayah.